Sebenarnya sinyalnya, akan lebih positif ya, cuma mungkin sekarang ini kita masih wait and see karena, untuk, vaksin booster ini kan pemerintah ini masih belum final ya untuk, secara dari ketentuannya dan regulasinya. Tapi memang akan wacananya ini akan dimulai pada Januari tahun 2022 dan juga, akan, untuk apa namanya, yang mendapatkannya ini hanya untuk beberapa apa namanya, orang-orang tertentu ya, seperti yang Mhm. memang sudah, sebelumnya sudah vaksin 1, 2 dan juga untuk lansia. Mhm, baik. Tapi kalau kita lihat dari dua sisi nih ya Mbak Putu, ini apakah lebih kelihatan kayak, wah pandemi bakal parah lagi nih, atau ini saat yang tepat untuk beli emiten farmasi? Yang mana nih yang lebih cocok nih Mbak Putu? Iya, kalau misalnya kita lihat dari berkaca dari, untuk tahun lalu sepertinya kalau menurut saya sih ini tidak akan, parah ya sama seperti tahun lalu. Karena pertama, memang kita kan sudah prokesnya jauh lebih, disiplin dan udah cukup lama ya, sudah 2 tahun berlangsung pandemi ini. Jadi, masyarakat cenderung udah jauh lebih aware dan yang kedua juga karena kita sudah, masyarakat di Indonesia, majority-nya juga udah melakukan vaksinasi. Jadi, sistem kekebalan tubuhnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan, sebelum kita mendapatkan vaksin ya. Lihat dulu nih, apakah keberadaan booster, yang kemudian direncanakan pemerintah dan juga dikatakan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan ini bisa kita bilang cukup oke nggak sih Mbak Putu untuk menggenjot kinerja emiten farmasi? Mengingatkan booster ini nantinya akan berbayar kecuali bagi mereka yang masuk golongan nggak mampu. Iya, kalau yang menurut saya lihat sih ini, akan cukup ini ya, apa namanya, memberikan katalis positif karena beberapa juga, seperti sekarang ini, emiten farmasi laporan keuangannya sangat reflect ya dari, kita kan juga ada COVID-19, test kit seperti swab dan antigen yang juga, mendongkrak, pendapatan dari emiten farmasi, dan selain itu juga beberapa juga ada yang mengeluarkan produk-produk preventif untuk, mencegah COVID-19. Sebenarnya, anything yang berhubungan dengan COVID-19 ini, dan juga, untuk vaksin juga, itu akan, memiliki dampak yang baik terhadap, emiten farmasi. Mhm, baik, berarti dampaknya positif. Nah, tapi kalau emiten farmasinya positif, nasibnya ke emiten rumah sakit seperti apa? Karena kan kalau kita berkaca nih dari kondisi sebelumnya, corona sebenarnya juga punya side effect juga ya Mbak Putu ya. Karena berdasarkan laporan kuartal ketiga emiten rumah sakit kinerjanya pada bagus-bagus. Nah, bukan nggak mungkin nih ya karena tingkat okupansi bed yang tinggi pada saat itu, pada saat penyebaran varian Delta. Terus dengan adanya booster ini, apakah kinerja emiten rumah sakit diramalkan akan anjlok gitu? Atau minimal tidak sama seperti, waktu varian Delta menyebar? Oke, untuk emiten rumah sakit ini sedikit berbeda karena, kalau kita lihat, emiten rumah sakit ini, kalau untuk proyeksi kita di tahun depan ini akan lebih back to normal ya, or at least kita, memproyeksikannya pre-pandemic level-nya, ke pre-pandemic level untuk dari sisi pendapatan. Karena memang, wajar wajar saja karena kan memang, dengan adanya kasus Covid yang meningkat ini dan, length of stay, dari apa namanya, pasien pasien COVID-19 yang cukup panjang juga ini memberikan, apa namanya, mendongkrak pendapatan dari emiten rumah sakit dan, tingkat bed occupancy ratio-nya juga cukup tinggi dan sejak sekarang kasus COVID-19-nya juga stabil dan juga, tingginya vaksinasi, di Indonesia sendiri, ini juga berefek kepada emiten rumah sakit. Namun emiten rumah sakit sendiri ini juga, memiliki strategi untuk, apa namanya, menghadapi ini. Kita udah bahas yang terkait emiten farmasi sedikit. Kita geser sedikit lagi ya ke saham emiten rumah sakit. Nah, kalau emiten-emiten rumah sakit ini ngelihatnya seperti apa nih? Karena kan kinerja keuangannya lagi pada moncer-moncer. Apakah di akhir tahun ini masih ada potensial upside begitu dengan melihat sentimen dan juga melihat keputusan-keputusan pemerintah terkait dengan PPKM dan lain sebagainya? Ya, kalau misalnya untuk dari saham emiten rumah sakit, kita ngelihat view-nya memang, apa namanya, tingkat okupansi ratio-nya memang kan sudah mengalami penurunan, tapi juga, saya rasa emiten rumah sakit sendiri sudah memiliki, langkah-langkah ya untuk mengantisipasi ini. Walaupun memang dengan adanya kemarin kasus COVID-19 ini margin mereka dengan, apa namanya, length of stay inpatient-nya itu jauh lebih, lebih lama, itu menyebabkan margin mereka, bisa ekspansi ya jauh lebih tinggi dan untuk sampai akhir tahun ini sebenarnya ini kita proyeksikan masih optimis dan bahkan untuk sampai tahun depan karena juga tapi mungkin tidak akan
setinggi untuk tahun ini. Jadi tahun ini tuh seperti high base-nya karena kasus COVID-19 ini sangat tinggi dari tahun ini ya. Kalau Mhm. kita memproyeksikan bahwa ekonomi kita sudah mulai akan recovery dan juga tingkat laju vaksinasi kita yang sudah mulai meningkat, ini memang kita harapkan setidaknya untuk emiten rumah sakit ini kembali ke level pre-pandemic, walaupun sedikit akan mengalami back to normalisasi, tapi sebenarnya untuk outlook-nya masih cukup positif. Baik, kalau outlook-nya dua-dua masih cukup positif kan tadi beberapa di farmasi outlook-nya positif ke depannya, kemudian rumah sakit juga outlook-nya ini masih positif walaupun tidak bisa kita bandingkan begitu ya ketika ada pandemic outbreak begitu di mana penyebaran varian COVID-19 Delta merebak begitu ya di 2021 ini. Nah, strateginya nanti seperti apa nih? Apakah testing the water dulu atau langsung akumulasi nih? Iya, kalau misalnya untuk seperti saham-saham seperti Mika dan Hill itu kan memang masih under value banget ya dari secara valuasi ya. Nah, ini sebenarnya ini bisa dijadikan untuk long term hold sih. Jadi Mhm. karena prospeknya juga masih bagus, ini untuk jangka panjang sebenarnya masih oke, dan target price kita kalau untuk dari Mika sendiri tuh masih jauh di 2.750. Jadi Mhm. ini sebenarnya, dan juga kita lihat untuk prospeknya emiten rumah sakit ini sebenarnya masih juga cukup oke, jadi ini bagus untuk dikoleksi jangka panjang. Mhm, baik. Nah, kalau emiten-emiten, rumah sakit lainnya dan emiten farmasi lainnya yang bagus untuk dikoleksi untuk long term ada apa aja nih, Mbak Putu? Iya, kalau dari kita tuh ada KLBF dan SIDO sih. Nah, untuk dari KLBF sendiri ini kan memang di sini major of contribution-nya tuh dari distribusi dan logistik. Nah, dengan adanya nantinya kalau vaksin booster ini, rencana pemerintah ini sudah matang, diharapkan kita melihat dari rekam jejaknya waktu itu KLBF itu mendapatkan ikut dalam distribusi vaksin COVID-19 waktu di yang dosis pertama dan dosis kedua. Mhm. Kita harapkan dia juga akan mendapatkan kecipratan lah dengan adanya program vaksinasi booster ini. Dan ini Mhm. kita lihat juga menjadi sentimen positif untuk KLBF. Sedangkan untuk SIDO ini memang kan karena kita masih demand untuk suplemen dan vitamin ini masih cukup bagus. Dia juga memiliki sebagai market leader di segmennya. Dan secara segmentasi pasarnya juga hampir menyasar semua segmennya. Jadi SIDO juga kita juga cukup positif untuk kita hold jangka panjang. Mhm, baik. Berarti ada 2 ya, ada KLBF dan juga SIDO ini yang perlu diperhatikan. Nah, ini mumpung masih di saham emiten farmasi kan kalau kita lihat ini ada 2 emiten farmasi BUMN ya yang terkoreksi di rentang kisaran 40%-an, INAF 42,68, KF 43,29% ini secara year to date. Padahal kan kalau kita lihat ini di akhir tahun ada sentimen booster vaksin begitu. Kenapa nih justru malah emiten farmasi BUMN-nya yang ada di zona merah nih? Ya mungkin balik lagi ya, mungkin memang kita kan masih meninjau ya untuk rencana vaksin booster ini, memang belum didetailkan lagi bagaimana untuk dari sisi price-nya, dan juga bagaimana untuk rencana selanjutnya. Jadi memang so far saham-saham ini terkoreksi, tapi kalau memang untuk lebih memilih INAF dan KF ini sebenarnya juga ini secara evaluasi ini juga cukup mahal untuk kita kalau lihat dari pair-nya, tapi ini mungkin akan lebih cocok untuk jangka pendek ya. Jadi untuk Mhm. mengkoleksinya jika ada memang pas lagi ada momentumnya, baru untuk mengkoleksi kedua saham ini. Mhm, berarti lihatnya momentum begitu ya untuk mengkoleksi saham-saham ini dan berarti juga harus dilihat lebih secara teknikal kan ya berarti Mbak Putu? Iya benar. Untuk saat ini sih Baik. kalau kita lihat saham-saham dari secara untuk yang farmasi BUMN ini masih dalam fase konsolidasi ya Mas. Jadi Mhm. kalau misalnya untuk mengkoleksi lebih ya tunggu pada saat momennya. Mungkin memang kalau sudah keluar detail peraturannya untuk vaksinasi booster, mungkin ini bisa emiten-emiten farmasi dari BUMN ini mungkin bisa terdongkrak ke atas.
kita mulai dari emiten SOHO seperti apa begitu ya Mbak Putu, karena kan baru aja IPO ya ketimbang emiten-emiten farmasi lainnya, tapi harganya justru ini udah meroket lebih tinggi daripada emiten-emiten BUMN begitu ya seperti Inaf dan juga KF ini. Kenapa ya justru lebih dipilih oleh pasar begitu dan juga lebih dipilih oleh para sobat cuan? Iya, kalau yang saya lihat sih memang karena dia kan, kalau memang habis dari IPO itu kan memang belum terlihat sekali ya, maksudnya, secara dari Mhm. pattern, tapi memang karena prospeknya itu ya, ini, karena saat ini memang lagi pandemi dan juga dia juga ada multivitamin juga dan obat-obatan dan memang demand-nya ini lagi bagus, dari itu, secara langsung mungkin ke price in, tapi kalau misalnya memang dari untuk secara jangka panjang karena memang dia habis IPO ini memang, agak susah ya dan memang rawan profit taking. Jadi, kalau untuk yang KF sama Inaf kan memang sudah bisa terlihat pattern-nya, tapi kalau untuk dari SOHO dan, SOHO sendiri kan memang masih ini ya, jadi, kalau untuk prospeknya memang dia bagus, tapi ini, rawan profit taking sih kalau dari saya. Baik. Bagus tapi rawan profit taking, berarti Sobat Cuan harus ekstra hati-hati nih ya kalau mengkoleksi. Kita lihat dari pertanyaan yang kedua dari Sobat Cuan kita, di antara saham farmasi ada yang masuk golongan multi bagger nggak sih katanya Mbak Putu? Iya, kalau, untuk dari saham farmasi ini kan memang ada beberapa saham kalau untuk yang multi-bagger tuh kayak kita lihat dari momentumnya ya. Kalau secara prospek, sebenarnya untuk, untuk, kasus COVID-19 ini memang sudah cukup lama, jadi memang mungkin sudah, story-nya udah tidak baru lagi ya. Tapi, kalau Mhm. dengan, adanya vaksin booster, mungkin saja bisa menjadi katalis positif bagi, di sektor ini. Itu sih, Mas. Mhm. Jadi seenggaknya kalau nggak jadi multi bagger bisa jadi katalis positif untuk mendongkrak begitu ya emiten-emiten farmasi termasuk yang koreksinya udah double digit, bener nggak sih Mbak Putu? Iya, untuk yang memang, agak beda ya kalau misalnya Mhm. untuk saham-saham yang kita biasanya hold untuk jangka pendek, that's why kalau misalnya untuk, saham seperti yang, KF dan Inaf ini sebenarnya patut dicermati, tapi, next kalau misalnya, memang sudah ada momentumnya. Tapi kalau misalnya untuk yang seperti KLBS itu yang memang sudah, prospek jangka panjangnya sudah bagus dan Mhm. secara fundamentalnya juga, cukup kuat, ini bisa di-hold jangka panjang.